Shalom Super Kids. Nah, di sini kakak bisa lihat wajah adik-adik Super Kids yang bersukacita banget nih kak. Iya dong. Nah, biar tambah semangat dan tambah bersukacita, kita semua mau yel-yel Super Kids dulu yuk. Ambil posisi. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Musiknya kak. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Yo terima, yo terima, yo terima, terima berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yo terima, terima berkat. Yo terima, terima, terima berkat. Yo terima, terima, terima berkat. Yo terima, terima, terima berkat. Teriakan. Adik-adik, kakak yakin dan percaya kita semua bisa lebih semangat lagi ya memuji Tuhannya. Siap kak. Oke, semuanya pakai gerakan ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang tak
kita mau sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan dari awal. Datang Roh Kudus, Kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Yuk sama-sama angkat tangannya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Adik-adik, sekarang kakak ajak kita untuk lebih serius untuk menyembah Tuhan. Yuk yang belum tutup mata, kita mau sama-sama ambil sikap berdoa. Tangan kirinya taruh di dada, tangan kanannya kita angkat, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah
sungguh-sungguh kita mau sekali lagi naikkan pujian ini. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom adik-adik Super Kids, bagaimana kabarmu hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, ya nggak adik-adik? Ketemu lagi nih sama Kak Meli. Hari ini kakak akan membawakan firman yang bertema diberkati untuk menjadi berkat. Siapa yang di sini mau diberkati sama Tuhan? Pasti semuanya mau dong diberkati sama Tuhan. Coba sekarang kakak tanya, berkat apa yang adik-adik mau? Apakah makanan yang enak? Apakah mainan yang banyak? Atau baju yang keren? Atau bakat yang luar biasa? Atau apakah adik-adik mau kepintaran? Uang? Rumah yang mewah? Atau adik-adik ingin menjadi orang yang terkenal? Lalu, kenapa adik-adik ingin berkat itu? Apakah untuk membahagiakan hati adik-adik sendiri? Atau supaya adik-adik bisa bangga dengan diri sendiri? Oh no, tentu saja bukan karena itu ya. Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat yang lebih istimewa, yang lebih hebat, yang lebih mulia untuk adik-adik dan kakak. Hari ini kakak mau cerita tentang suatu kisah yang dimulai 4.000 tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya. Kisah ini berasal dari daerah Ur-Kasdim yang terletak di daerah Timur Tengah, lebih tepatnya di dekat Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Di kota Ur-Kasdim ini ada seorang yang bernama Abram. Dia adalah seorang yang sangat hebat. Dia mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Abram memiliki seorang istri bernama Sarah. Namun pada saat itu dia belum memiliki anak. Wah, kasihan ya adik-adik. Lalu pada suatu hari Allah berfirman kepada Abram. Adik-adik penasaran gak apa isi firman-Nya? Yuk kita baca sama-sama di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita buka sama-sama ya. Oke, yang udah ketemu kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, adik-adik tahu enggak kenapa Allah berfirman demikian kepada Abram? Allah berfirman kepada Abram
Karena Allah itu punya rencana yang luar biasa di dalam hidup Abram. Tapi rencana apa itu? Sebenarnya di balik kisah Abram ada masalah yang sangat besar di dunia ini, yaitu masalah dosa manusia. Dari awal ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia selalu hidup di dalam dosa. Bahkan manusia tidak lagi percaya kepada Allah, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Melihat manusia yang hidup dalam dosa, Allah menjadi sedih. Karena Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah, agar Allah dapat dipermuliakan. Allah rindu manusia dan Allah sendiri itu hidup bersama seperti Bapa dan anak. Allah kita adalah Bapa yang sangat baik. Ia menyediakan segala yang kakak dan adik-adik butuhkan tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi seharusnya kita, adik-adik dan kakak itu bersyukur dengan memuji dan berterima kasih kepada Tuhan. Namun karena manusia telah jatuh di dalam dosa, manusia semakin tidak menghormati Allah. Manusia semakin senang untuk berbuat dosa. Sehingga manusia harus hidup jauh dari Allah. Dan akibat dari hidup jauh dari Allah, manusia harus dihukum di dalam neraka. Ih, serem ya adik-adik. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa, maka Allah memulai satu pekerjaan untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Dan Allah merencanakan sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk rencana ini, Allah harus mencari seseorang yang mau mendengar dan taat akan perintah Allah. Dan Allah menemukan Abram yang berada di kota Uskadim. Alkitab memberikan kesaksian bahwa Abram adalah orang yang taat dan setia. Kesaksian ini terdapat di Kejadian 15 ayat 6. Sama-sama kita baca yuk. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Wah, Abram dipercaya nih sama Tuhan. Awalnya Allah itu berfirman kepada Abram untuk pergi dari tanah kelahirannya di Ur-Kasdim. Allah menyuruh Abram untuk pergi dari tanah kelahirannya karena Allah tidak mau Abram diam di kota di mana kota itu penuh dengan penyembahan berhala. Allah ingin Abram mendengarkan dan taat kepada Allah saja. Allah mau membawa Abram untuk menuju tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Wah, janji Allah hebat ya. Lalu pergilah Abram bersama dengan istrinya Sarah, keponakannya Lot, dan ayahnya. Namun di tengah perjalanan, ayah Abram meninggal. Abram sedih sekali. Lalu akhirnya Lot pun berpisah dari Abram. Terkadang Abram merasa takut, bingung, dan bimbang. Namun Allah tetap menyertai Abram sehingga Abram dapat sampai di tanah Kanaan. Adik-adik
Tahu nggak apa janji Allah kepada Abram? Kita baca sama-sama yuk di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Jadi di sini ada 3 janji yang Tuhan berikan kepada Abram. Yang pertama, Allah berjanji akan memberikan keturunan yang banyak sekali hingga menjadi suatu bangsa. Lalu janji Allah yang kedua, Allah berjanji akan memberikan tanah Kanaan, tanah yang subur, penuh dengan madu dan susu, untuk Abraham, dan nama Abraham akan dikenal secara turun-temurun. Adik-adik tahu kan Abraham dikenal sebagai apa? Iya, sebagai bapa orang beriman. Dan janji Allah yang ketiga, Allah akan menyertai Abraham kemanapun Abraham pergi. Dan janji Allah digenapi ketika Abraham berumur 100 tahun. Dia diberikan seorang anak. Siapakah dia? Ya, Ishak. Pasti adik-adik udah gak asing kan sama cerita Ishak? Coba aku hebat apa lagi Tuhan? Tuhan kasih Abraham anak ketika umurnya 100 tahun. Wah, sudah tua ya. Dan Ishak mempunyai 2 orang anak, Esau dan Yakub. Dan yang lebih hebat lagi, Yakub memiliki 12 orang anak. Dan dari 12 orang anak ini terus beranak cucu sehingga menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Hingga lahirlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Pada saat Allah memberikan perintah dan janji kepada Abram percaya kepada Allah. Namun bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi hati dan perbuatannya pun mencerminkan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Sehingga Abram menerima berkat yang luar biasa, yaitu melalui Abram semua orang yang ada di dunia ini mendapat berkat di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Allah rindu semua orang yang ada di dunia itu datang dan menyembah kepada Tuhan. Allah rindu manusia hidup bersama-sama dengan Allah di surga. Saat ini Allah sedang memberkati kita semua loh. Tuhan Allah berfirman, "Tinggalkanlah kehidupan berdosa jikalau kamu percaya kepada Tuhan dan mau mengikuti Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan melalui kita segala suku bangsa akan diberkati." Bagaimana? Apakah adik-adik percaya? Firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 29 berkata, "Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Wah, berarti kita semua itu berhak ya untuk menerima janji Allah. Dan Allah juga berfirman loh kepada kita dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20,
Yuk kita baca sama-sama. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, hebat ya Tuhan, menyertai kita sampai akhir zaman. Adik-adik tahu nggak, saat ini banyak loh orang yang hidup dalam kesengsaraan akibat dosa. Misal mereka hidup dalam kemiskinan, ketakutan, kelaparan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan mereka belum mempunyai Tuhan Yesus, Sang Sumber berkat. Lihat adik-adik, mereka perlu berkat, yaitu berkat keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi sekarang kakak mau tanya, mau gak adik-adik menjadi orang yang memberkati? Tuhan Yesus berjanji loh akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita adalah anak-anak perjanjian di dalam Yesus Kristus. Oke, selesailah firman kita pada hari ini. Sekarang kakak akan berdoa ya agar adik-adik dapat menjadi berkat di lingkungan adik-adik. Oke, semuanya boleh ambil sikap yang manis. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, saat ini saya berdoa untuk adik-adik yang di rumah, agar mereka dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan, Kau juga berkati kehidupan mereka, berkati pendidikannya ya Bapa. Berkati juga keluarganya, berkati juga kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, agar setiap hal yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap berdoa, jawab syukur, haleluya, amin.